Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu masyarakat Desa Catur Harjo? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi. Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020, dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami mengenai topik sinergi pengelolaan antara Pemdes dan Bumdes yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Praptono Agus Harjito dan Bapak Anas Hidayat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Catur Harjo, para pemuka masyarakat di Desa Catur Harjo dan para hadirin semuanya, baik sebagai pengusaha juga bagi petani dan juga yang lain. Selamat siang Pak Anas. Selamat siang Pak Agus, semoga kita sehat semua. Amin. Dan Dan sekarang ini masih dalam kondisi, masih dalam kondisi pandemi COVID ini, sehingga mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya hadirin bisa sehat semuanya, ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan. Saling mendoakan. Ya. Pak Anas, ini kita kayaknya di Desa Catur Harjo akan memberikan sharing tentang badan usaha milik desa, ya, milik desa, dan juga bagaimana tata kelola Bumdes ini kaitannya dengan juga pemerintah desa. Bapak sekalian, kita tahu bahwa menurut Peraturan Menteri yang nomor 15 tahun 2015, nomor 4 2015, ini bahwa badan usaha milik desa ini digalakkan. Ya, kalau itu tahunnya berarti sejak tahun 2015 sudah digalakkan, ya. Dalam beberapa pasal 5, pasal 6, pasal 8 ini mengatakan di sana bahwa desa ini dipersilahkan disupport untuk membuat badan usaha, ya, badan usaha milik desa ini. Nah, pembentukannya dengan dirinya karena ini adalah di desa, ya, antara pemerintah desa juga dengan masyarakat, ya, dengan masyarakat desa. Jadi Bumdes ini sebetulnya miliknya masyarakat, bukan miliknya desa saja, ya, tapi milik masyarakat dan juga desa. Nah, desa ini sebagai sebagai pengawas nantinya, pengawas panas. Nah, oleh karena itu badan usaha milik desa ini sangat dialu-alukan, ya, sangat diperlukan di dalam pengembangan, terutama pengembangan ekonomi pedesaan. Nah, di Catur Harjo ini saya kira sangat penting, meskipun sekarang barangkali sudah ada badan usaha milik desa ini. Namun beberapa di desa lain ini belum berkembang. Mudah-mudahan ini sudah berkembang, ya, sudah berkembang dengan kerjasama antara Pak Kepala Desa dan pemerintah desa dengan masyarakat untuk mengembangkan badan usaha milik desa ini. Di samping pengembangan ekonomi masyarakat, juga di sini mengembangkan pemahaman masyarakat. Ya, ini masyarakat juga harus paham di mana di desa ini harus muncul lembaga-lembaga bisnis yang bisa dikembangkan oleh kita semuanya, oleh masyarakat desa ini. Nah, bahkan sampai sudah besar bisa menjadi PT, ya, pasaran terbatas. Jadi kalau di negara namanya BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian kalau di pemerintah daerah itu BUMD, badan usaha milik daerah. Ini badan usaha milik desa. Di sana bisa ada PT. Nah, kalau PT sudah besar ini berarti memang sudah berkembang dengan baik. Dan juga bisa ada beberapa lembaga bisnis yang ada di desa. Apakah lembaga bisnis mikro maupun yang menengah. Terutama gitu, ya. Jadi diharapkan nanti dalam desa itu terjadi kawasan industri, meskipun tidak seperti Jawa BK besar, ya, tapi kecil. Artinya lembaga usaha kecil menengah paling enggak, ya. Sehingga dengan ini
diharapkan oleh pemerintah bahwa desa akan berkembang. Kalau setiap desa Caturharjo, kemudian Pendowo Harjo dan yang lain itu berkembang semuanya, semua desa seperti itu, negara kita akan Bahdatul Warbul Ghafur. Amin, amin ya. Itu dulu saya. Jadi Oh, iya. barangkali Pak Anas ini akan menjelaskan yang apa sih, apa filosofinya, kenapa sih muncul. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Ya, saya kira ini adalah kemauan bagus yang ya dari pemerintah ya. Ada peraturan menteri ini yang mendorong, dari penjelasan Pak Agus, mendorong desa punya badan usaha bersama ya, tapi berbadan hukum. Nah, ini bagus sekali nih Pak Agus. Nah, sehingga nanti kita, bayangan saya itu nanti ada kawasan usaha di desa-desa, itu ada kawasan usaha atau kawasan industri. Wah, luar biasa aja, kaya. Tiap desa di Indonesia akan kaya karena punya badan kawasan usaha yang dibangun secara mandiri. Nah, ini luar biasa. Ada berapa desa di Indonesia itu? Waduh, banyak banget Pak Agus. Tapi kita bicara di Caturharjo nih. Nah, saya kira kita akan fokus di Caturharjo dulu. Okay. Nah, tadi Pak Agus menjelaskan bahwa ada yang nanti badan usaha yang berbadan hukum, tapi sebenarnya ada loh Pak Agus yang tidak berbadan hukum. Oh ya, banyak. Nah, kalau tidak berbadan hukum, maka panjenengan sami nanti menggunakan peraturan desa yang dibuat peraturan desa, ya, supaya walaupun tidak berbadan hukum, tetap harus ada aturannya. Nah, semuanya ada di peraturan menteri ini. Panjenengan kalau bisa membaca, ya, membaca. Sekarang ini aturannya nggak terlalu tebal dan mudah dipahami. Nah, oke. Sekarang kita ingin melihat bahwa ketika kita ingin bersinergi ya, antara masyarakat dan pemerintah desa membuat BUMDes, tentu saja pikiran kita kan ingin jadi yang besar, gitu. Dari yang besar sehingga mencari sebuah usaha-usaha yang kira-kira dibangun usaha strategis, ya. Usaha strategis itu apa? Skalanya bisa besar, ya, melibatkan banyak masyarakat desa, ya, produk desa yang meningkatkan tata kelola apa yang dimiliki desa itu menjadi lebih proporsional gitu. Tentu saja tidak melibatkan teknologi yang canggih-canggih gitu. Canggih-canggih itu artinya akibatnya masyarakat desa tidak bisa menguasai misalnya membuat, contoh ekstrimnya itu teknologi canggih itu membuat pesawat terbang gitu. Nah, itu kan teknologi canggih nih. Tapi yang kita bayangkan itu teknologi yang tepat guna gitu ya, yang kira-kira banyak masyarakat itu bisa menguasai. Nah, contoh yang sifatnya industri yang sifatnya strategis itu misalnya industrialisasi tanaman padi, ya. Tanaman padi, industrialisasi batu bata, genteng. Saya kira bahan baku di desa banyak ya. Industrialisasi kerajinan kayu kayak mebel, ya, itu juga bisa, ya, banyak juga. Kemudian juga mengelola potensi alam, wisata. Ada di desa itu kan banyak ruang-ruang yang sangat bagus yang bisa digunakan untuk target wisata, ya, wisata religi, wisata alam, wisata budaya, yang saya kira di daerah Jogja ini juga sudah mulai dikembangkan. Di Caturharjo pun mungkin, ya, kalau nanti kita diskusikan lebih dalam lagi, saya kira usaha wisata ini juga bisa dikembangkan. Kerajinan wisata ini bagus itu kerajinan. Nah, kerajinan juga bagus. Nanti itu arahnya langsung bisa dipadukan dengan wisata. Ya, ada industri kerajinan itu dipadukan dengan industri wisata bisa. Nah, tadi contohnya, ya, contoh BUMDes itu kira-kira akan bergerak di usaha yang sifatnya strategis, misalnya di pangan, sandang. Ini contoh, ya Pak, contoh saja. Pangan, sandang, papan, ya. Kalau di pendidikan juga bisa pendidikan, kesehatan, nanti wisata. Nah, kita lihat. Bayangan saya kalau pangan, jadi kita itu misalnya kita menjadi sebuah desa jadi lumbung pangan, Pak. Bahwa kita tuh berdaulat di bidang pangan. Sehingga kita menghasilkan misalnya beras-beras yang berkualitas, sehingga banyak kawasan di sekitar kita di perkotaan Jogja itu yang menjadi target market kita. Bisa nanti, ini berasnya dari mana? Caturharjo. Wah, ini beras paling enak, ya, sak-dunia. Sekarang terkenal Belanggu yang Belanggu kita buat Caturharjo. Sakit sekali, bisa sekali, ya. Itu
sandang, bisa juga industri sandang itu juga bisa di desa, ya. Misalnya batik, saya kira di Bantul itu ada kawasan batik, ya di Klaten juga ada kawasan batik itu kan sandang juga. Dan saya kira dengan batik itu yang perlu dilestarikan, saya kira, di mana ketika banyak orang mulai meninggalkan kerajinan ini, kita justru mencari celah bahwa ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk dikaitkan nanti dengan basis daerah wisata. Ini bisa juga. Ya, papan itu bukan membuat rumah bisa jadi, tapi kita berpikir membangun industri bahan bangunannya, Pak. Ya, misalnya batu bata. Saya kira tanah liat di sana banyak, ya, tanah liat, genteng, ya. Saya kira dengan teknologi yang ada sekarang ini, ya, teknologi sekarang itu kan menjadikan apa-apa itu bisa menjadi sebuah produk yang lebih bagus itu, ya. Nanti kita lihat, ya, memang perlu ada diskusi lagi. Kemudian kesehatan itu maksudnya apa? Nggak rumah sakit? Ya enggak, ya. Misalnya kita mengembangkan obat herbal. Saya kira banyak sekali, ya, bahan-bahan herbal di pedesaan itu, ya, mungkin perlu ada training, ya, training yang untuk ibu-ibu. Saya kira nanti itu bisa juga menjadi sebuah industri. Apalagi sekarang ini banyak sekali, semakin banyak orang ingin meninggalkan obat-obat yang berbasis kimia, ya. Saya sekarang itu tiap hari makan pon-pon, Pak. Ya, ibu-ibu. Biar sehat. Ternyata dengan pon-pon itu saya sekarang biasanya tensi saya 170, sekarang tuh 120 terus. Bagus sekali. Ya, biasanya migrain, ya, sekarang nggak migrain, ya, gara-gara saya yakin itu gara-gara pon-pon. Sangat murah pon-pon itu, dan sekarang bagaimana pon-pon itu bisa diindustrikan. Di desa banyak banget. Kemudian pendidikan juga bisa, saya kira, karena misalnya kita bangun di situ kawasan kampung pesantren unggulan. Wah, jadi kampung surga nih, Pak. Gitu? Karena jadi kawasan unggulan. Kalau ada kawasan pesantren unggulan itu semuanya bisa menghidupi, Pak. Karena apa? Karena para santrinya itu bisa kita titipkan ke desa, ke keluarga-keluarga pedesaan, ya. Kemudian industri kuliner juga jalan, industri yang lain-lain, ya, yang jadi kayak industri oleh-oleh juga bisa jalan. Karena apa? Karena biasanya santri itu kan dari berbagai daerah, sehingga banyak orang tua dari berbagai penjuru Indonesia itu bisa jadi nanti akan datang ke sana, dan industri oleh-oleh itu juga jadi lebih berkembang. Nah, ini kira-kira, Pak. Kemudian saya berpikir begini, Pak. BUMDes ini bagaimana yang mengelolanya? Apakah harus kita itu saling bersaing atau saling gimana? Atau saling berkolaborasi? Saya melihatnya begini, Pak. Karena orang desa, kita itu hidup di masa pedesaan kan biasa guyub rukun, ya, Pak. Karena biasa guyub rukun, maka upayakan kita membangun BUMDes itu dalam konteks bahwa ini adalah kepemilikan bersama, bisnis berbasis solidaritas, ya, kebersamaan. Makanya kepemilikannya itu adalah sifatnya social owners, Pak. Jadi dimiliki oleh masyarakat dan dimiliki oleh pemerintah desa, ya. Kemudian entrepreneurnya, usahanya kita juga usaha yang basisnya social entrepreneurship, ya. Basis social entrepreneurship itu tidak semata-mata buat duit tok, Pak. Tapi juga berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat sekitar situ, terutama yang berada di kaum kelas menengah ke bawahnya itu. Bagaimana kita bisa mengangkat mereka sehingga mereka merasa nyaman, merasa tentram bahwa tinggal di Desa Caturharjo itu memang betul-betul luar biasa. Itu social ownership, Pak. Kemudian karena semuanya dibangun dengan social ownership, pemilikannya secara sosial juga dimiliki bersama, basis bisnisnya juga bersama-sama, otomatis nanti kita semua itu menjadi pembeli, ya, merasa menjadi pembeli yang merasa bertanggung jawab, punya kewajiban untuk membeli produk-produk yang diusahakan oleh BUMDes. Karena apa? Karena semuanya merasa kita itu satu, Pak, ya. Kalau kita ingat dari statementnya Bung Hatta, ya, Bung Hatta itu pernah bicara bahwa
ekonomi kita ini harus dibangun berdasarkan musyawarah mufakat, ya, koperasi. Itu maksudnya jangan, mari kita kelola usaha kita, yang usaha itu dengan sumber daya yang sangat luar biasa ini, tidak perlu teman-teman tidak perlu bersaing, tapi bagaimana dikelola secara bersama-sama sehingga kita bisa sejahtera secara bersama-sama. Nah ini kan bagus sekali. Nah saya kira konsep ini bisa kita diskusikan lagi, ya maklum lah ini kan masa pandemi Pak ya, nanti kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Kalau nanti kita bisa ketemu nanti Pak di onsite apa istilahnya Mas? Onsite. Offline. Offline ya. Tapi saya berharap kita bisa ketemu ya, bisa bersilaturahmi. Nah, mungkin makanya kita bersama-sama ya. Nanti saya memikirkan misalnya kita ingin mendirikan bisnis lumbung pangan Pak ya, lumbung pangan. Berarti kalau ada lumbung pangan, berarti bagaimana? Caranya adalah kita ya masyarakat yang punya lahan itu nanti sama-sama kita serahkan ke BUMDes ya, kemudian dikelola bersama-sama ya, dibagi dalam bentuk saham atau dalam bentuk apa saja yang bisa kita diskusikan bersama ya. Itu, tapi caranya dikelola bersama-sama Pak. Anda bayangkan Pak, kalau kita mengelola lahan cuma setengah 1 hektar ya, dibandingkan kalau kita mengelola lahan yang 10 hektar, itu kan akan beda tuh. Lahan 1 hektar dengan 10 hektar beda, produktivitasnya akan beda. Karena kalau 10 hektar itu dengan mekanisasi akan lebih cepat. Tapi kalau 1 hektar dengan mekanisasi, dia tidak efisien. Ya. Tapi kalau banyak bersama-sama itu akan lebih efisien. Dan panjenengan yang punya lahan untuk serahkan ke BUMDes dapat hasilnya dan panjenengan bisa bekerja di sektor lainnya. Nah, ini juga nanti akan ini saya kira model yang masih baru Pak ya. Tapi ini tawaran yang dari UI yang mungkin bisa menjadikan kita di desa itu lebih mensejahterakan dan sejahtera bersama-sama. Kemudian tentu saja kolaborasi masyarakat dengan Pemdes ini, pemerintah desa ini tidak bisa lepas dari profesional. Kenapa? Karena kan kita membayangkan usaha kita kan tidak usaha kecil-kecilan ini, tapi usaha profesional, usaha yang nanti bisa menjadi usaha besar sehingga harus melibatkan profesional. Tugas seorang profesional itu apa? Tugasnya adalah bagaimana merekayasa usaha kita ini memiliki nilai tambah loh. Ya bahasa kerennya itu nilai tambah. Atau bisnis yang marai gimana supaya bisnis lebih gede tambah gede ngeten niku. Ya nilai tambah ngeten niku. Nah, saya kira mimpi kita bersama, saya kira itu Pak Agus. Monggo Pak Agus. Tadi saya tambahkan ya, jadi kalau Pak Anas tadi mengatakan makin besar, ya, sehingga sekali lagi dalam tata kelola ini juga harus profesional, ya, karena apa? Karena biasanya ketika kecil rukun Pak, rukun, ya. Setelah besar jadi rebutan. Nah ini perlu dikelola dengan baik ya. Dari tadi misalnya owner antara owner dan manajemen ini memang harus harus dibedakan. Karena apa? Karena jangan sampai nanti pengeluaran manajemen itu diakui oleh owner. Kalau perusahaan keluarga seperti itu. Kalau ini perusahaan-perusahaan yang lembaga bisnis yang ada di desa, di mana desa sebagai pemilik utama, sedangkan masyarakat itu adalah pemiliknya, juga harus dipisahkan antara manajemen dengan pemilik. Nah, sehingga kalau itu dipisahkan, kemudian dia administrasi dengan baik, itu akan menjadi baik. Kinerja perusahaan, kinerja BUMDes ini akan meningkat. Jangan sampai terjadi kalau dalam istilah ada konflik ya. Konflik agensi, konflik agensi. Artinya konflik antara pemilik dengan manajemen, pemilik dengan pengelola. Ini terjadi dari konflik. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Ya karena kita sebagai masyarakat ya, khususnya masyarakat Jawa itu kan tadi rukun. Meskipun besar tapi rukun agawe santoso. Rukun membuat kita menjadi kuat sehingga BUMDes kita ke depan akan menjadi meningkat. Kecil menjadi besar, kan gitu. Jadi ketika besar harus memahami bahwa itu usaha bersama.
meskipun harus dibedakan antara pemilik dengan manajemen. Ini harus dibedakan. Saya kira ini karena waktu juga kita Pak Anas. Waktunya kayaknya sudah terbatas gitu, sehingga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, khususnya di Desa Catur Harjo. Terima kasih Pak Kepala Desa atas kesempatan yang diberikan kami semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.